sabda Tuhan pada hari ini. Yesus mengatakan kepada kita semua, "Aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan." Inilah jaminan iman kekristenan kita, bahwa pada saatnya ketika kita semua mati, Yesus saja akan mencari menuju jalan bagi kita untuk sampai kepada rumah Bapa yang di surga itu. Marilah saudara-saudari terkasih, kita mengawali perayaan suci ini, menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, seraya kita mohon ampun kepada Tuhan supaya dipantaskan dan dilayakan merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan sesal tobat kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perlayan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, para prelayan dan para kudus, dan kepada saudara sekalian supaya dapat saya selamat. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus kasih
yang maha mulia, Engkau telah membukakan pintu gerbang iman bagi semua bangsa segala zaman. Kami mohon berilah kami pada zaman sekarang ini orang-orang yang membagikan diri dalam doa dan pelayanan sabda. Tambahkanlah jumlah para murid yang percaya penuh akan sabda Putra-Mu dan yang saling menaruh cinta tanpa pamrih, sebagaimana yang diperintahkan kepada kami. Dengan penataran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Waktu itu saya baru datang di Panjen, lalu Romo Utus bilang, nanti besok Romo pimpin misa di stasi Dambi dan stasi Majan Tengah. Nah, karena saya buta jalan, lalu saya minta waktu itu Frater Somon yang sudah menjadi pastor itu, saya bilang, Frater, ini hari sudah malam, sekarang kau antar saya, tunjukkan kepada saya di mana itu gereja stasi Majan Tengah dan stasi Dambi. Jadi tengah malam itu saya bersama Frater Somon, kita berdua sepeda motoran, lalu dia kasih setuju, Romo, ini gereja Majan Tengah. Jadi saya ancang-ancang, oh iya, dari sana turun belok kiri, wes masuk, gerejanya pas. Oke. Setelah itu dia bilang, kita menuju ke Dambi. Lalu kita berdua ke Dambi, sampai di sini, karena pintunya tertutup di depan, jadi dia cuma tunjuk, ini gereja di sini sudah. Oke. Kita belok pulang, lalu esok pagi saya menjalankan tugas misa. Pada saat saya datang, saya ketemu pertama gereja Majan Tengah. Saya bisa dengan penuh percaya diri, oh sudah selesai. Sekarang datang ke Dambi. Waktu saya sampai di sini ternyata saya bingung. Masuk di gang sana saya sudah bingung. Waduh, ini di mana ini jalan masuk di gereja, di mana ini saya sudah bingung karena kan malam. Saya putar sampai di atas sana. Waduh, ini sudah keliru. Terus sampai di atas lagi di pasar itu. Loh, kayaknya tadi malam saya tidak pernah lewat jalan sini. Lalu kemudian saya putar satu kali lagi. Saya masih ingat kayaknya masih ada. Saya WA sama, saya minta nomornya ketua stasi Pak Yosef. Waktu itu saya tanya, itu gereja ada di mana? Saya masih ingat, saya WA, saya tanya. Dan itu sebenarnya saya sudah terlambat. Tapi dia cuma bilang, ya masuk dari gang ini. Saya masih ingat. Tapi ternyata saya juga masih belum menemukan gereja itu. Lalu kemudian karena sudah terlalu terlambat, saya buka Google Map, saya ketik gereja Katolik Santo Don Bosco Dambi. Lalu kemudian map itu dia antar saya sampai di depan itu. Lalu dia bilang, tujuan Anda ada di sebelah kiri. Saya lihat di sebelah kiri, saya baca, loh, SMP Katolik, ini bukan sekolah, ini bukan gereja. Akhirnya saya tidak terlalu yakin kok. Mana gereja ini bukan gereja, ini sekolah. Saya putar lagi. Saya ingat waktu itu saya datang terlambat, bukan cuma berapa menit, tapi terlambatnya lumayan lama. Saya putar, terus saya ketemu dari sana seorang bapak dengan gagah perkasa, dia melangkah dengan baju tangan panjang warna putih. Saya tanya, Bapak mau pergi kemana? Saya mau pergi ke gereja. Saya bilang, oh iya, saya juga mau pergi ke gereja. Dia tanya, Bapak ini siapa? Oh, saya Romo. Oh iya. Ternyata Bapak itu adalah Bapak Agus.
Agus dia terlambat, jadi ketemu sama Agus, kemudian Agus mengantarkan saya menuju ke gereja. Jadi Agus waktu dia selamat karena dia terlambat, tapi dia antar saya agar sampai di gereja. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan di sini? Kita ada di dunia, baru gereja Dampit yang jelas-jelas tempatnya sudah pasti ada di sini. Umatnya sudah ada di sini. Desanya di sini, tempatnya ada di sini. Itu dan kita juga ada di dunia. Itu saja kita bingung dan salah jalan. Baru sesuatu yang sudah pasti ada di dunia, tempatnya sudah pasti. Kita yang menuju ke sana, kita mengalami kebingungan, bahkan kita tersesat. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita mau berjumpa ke rumah teman, berkunjung ke rumah teman, tetapi kemudian kita kesasar di sana. Padahal di situ ada penunjuk jalan. Mau ke Dampit dari Kepanjen sudah ada tang yang tulis ini ke Dampit. Berapa kilometer akan ke Dampit? Kita datang ke Turen, ada penunjuk lagi. Ke sana akan menuju ke Dampit dan seterusnya. Sudah ada penunjuk jalan. Tetapi terkadang kita menjadi bingung, kita tersesat di jalan. Di dunia yang sudah pasti ini saja kita tersesat. Apalagi jalan menuju ke surga. Itu tempat yang sudah pasti kita tersesat. Apalagi jalan menuju ke surga yang kita semua tidak pernah tahu. Maka benarlah kata-kata Thomas tadi, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan menuju ke sana? Yesus tadi bilang bagaimana? Aku pergi ke sana, ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Maka tadi Thomas dia bilang, bagaimana kami tahu jalan menuju ke situ? Itu. Saudara-saudara terkasih, seperti dikatakan tadi, di dunia yang sudah pasti kita tidak tahu, apalagi jalan menuju ke surga, kita semua menjadi buta. Coba kalian ketik saja di Google Map itu, surga itu ada di mana? Dia mau antar kemana itu? Ya paling dia antar ke rumahnya Pak Indra, terus lagi. Oh banyak Pak Indra namanya Pak Surga. Akhirnya itu banyak Pak Surga di situ. Padahal kan bukan itu. Coba kita ketik surga itu ada di mana? Pasti tidak akan ketemu. Kita semua akhirnya bertanya pula dalam diri kita masing-masing. Kalau ada orang telah meninggal dunia, anda saya kita semua pasti bertanya, ini orang yang telah meninggal dunia, dia mau tinggal di mana? Di mana caranya? Orang pulang dari makam, mereka mengalami kesedihan karena mereka berpikir bahwa orang yang telah meninggal itu dia sendirian dalam kubur. Bagaimana nasib dengan orang yang telah meninggal dunia ini? Hari ini saudara Tuhan mengingatkan kepada kita semua tujuan hidup Anda dan saya. Tujuan hidup itu adalah orang masuk dalam surga. Yang dicari manusia adalah kerajaan surga, hidup yang kekal. Untuk masuk ke surga, kita butuh penunjuk jalan seperti tadi. Karena kita semua tidak pernah tahu jalan menuju ke surga itu seperti apa. Lewat mana kita semua tidak pernah tahu. Padahal kita semua mencari surga itu. Kita ingin masuk ke sana, oleh karena itu kita butuh seorang penolong. Kita butuh seorang penunjuk jalan. Dan hari ini Yesus kemudian memberikan jaminan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka tadi dia bilang, saya pergi ke sana menyediakan tempat bagi Anda. Supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Nah inilah iman kekristenan yang harus kita semua pegang teguh. Bahwa Yesuslah yang menjadi penunjuk jalan kepada rumah Bapa itu. Kenapa Yesus berani mengatakan, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup? Seseorang hanya bisa menghantarkan orang lain datang ke Dampit kalau dia pernah datang ke Dampit. Saya hanya bisa menjadi penunjuk jalan kepada orang-orang dari luar. Mereka bilang, Bapak tolong antarkan kami ke gereja Dampit. Kalau saya pernah datang di stasi Dampit, pernah misa di stasi Dampit, pasti saya akan tahu jalan menuju ke Dampit dan gereja Dampit itu ada di mana. Maka pasti saya akan tunjukkan jalan yang benar.
Bagaimana mungkin saya menghantarkan orang ke Damping kalau saya sendiri saja belum pernah ke stasi Damping? Adalah sesuatu yang tidak mungkin. Demikian juga bagaimana mungkin Yesus dia berbicara tentang surga kalau dia belum pernah ke surga? Nah, Yesus dia mengatakan, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Karena memang dia datang dari surga, maka dia tahu jalan menuju ke surga. Hari ini kita semua diyakinkan Yesus datang dari surga, dia tahu jalan menuju ke surga, maka kita semua akan mendapatkan kepastian. Satu hal yang Yesus minta dari kita semua pada hari ini adalah percaya. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa. Syaratnya hanya orang percaya. Percaya bahwa apa? Percaya bahwa Yesus menjadi penunjuk jalan. Yesus pasti mengantarkan kita semua pada jalan yang benar. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jalan yang benar. Dan kebenaran itulah menghantarkan manusia pada keselamatan. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di awal Injil ini dikatakan dengan sangat baik. Kata Yesus kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apa yang mau dikatakan di sini? Para murid dan kita juga menginginkan, menghendaki sebuah tempat tinggal, sebuah rumah yang disebut sebagai rumah yang abadi. Semua orang berlomba-lomba ke sana untuk masuk ke dalam rumah Bapa itu. Orang gelisah, orang takut dan cemas. Apakah dia bisa masuk ke dalam sana? Yesus hari ini katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ini jaminan. Yesus memberikan jaminan bahwa siapa yang percaya kepadanya, dia akan menghantar mereka masuk ke dalam rumah Bapa itu. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Kristiani, karena kita punya Yesus yang menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian. Bersyukurlah bahwa kita telah dibaptis menjadi pengikut Kristus, karena disitulah pula kita mendapat kepastian, kita mencapai jaminan itu. Pada saat kita semua meninggal, Tuhan akan datang dan Dia akan mengatakan, Indra, inilah jalan menuju ke surga. Yosef, inilah jalan menuju ke surga. Dia akan menunjuk jalan dan Dia akan mempersilakan kita untuk masuk ke dalam rumahnya. Syaratnya hanya satu kali dikatakan, orang harus percaya kepadanya. Lalu kenapa orang Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu? Banyak orang mengalami kegelisahan dalam kehidupan ini. Banyak orang takut dan cemas ketika hari-hari hidupnya sudah mau berakhir. Kenapa sampai kita bisa melihat kegelisahan itu? Kita yang dikasih minyak suci kepada orang-orang yang sakit akan menemukan hal ini. Sudah kasih minyak suci, lalu kita lihat ada orang dia mulai gelisah, dia mulai merasa putus asa dan lain-lain sebagainya. Coba kita tanya kepada dia, kenapa ibu gelisah? Ya, saya gelisah karena sebentar lagi suami saya mungkin akan menjadi duda. Dia mungkin gelisah karena dia berpikir, waduh, di rumah ini siapa yang urus? Tanah yang didamping sana itu siapa yang urus? Rumah sana akan jatuh ke tangan siapa? Itulah yang membuat orang menjadi gelisah mendekati hari-hari akhirnya. Kita semua masih hidup sehat-sehat, jadi belum berpikir nanti kalau kalian semua sudah sakit dan mau mati, nanti kamu ingat pasti hal yang sama akan terjadi. Gelisah karena memikirkan akan hal-hal yang mau ditinggalkan itu. Hari ini Yesus katakan kepada kita semua, ternyata semua yang ada di sini hanya sementara. Rumah kita yang sesungguhnya adalah surga. Rumah kita yang kekal adalah rumah Bapa. Rumah di dunia akan menjadi hancur ketika ada gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Ada banjir, rumah kita hancur. Ada gempa bumi, rumah kita menjadi hancur. Tidak punya uang, lalu kita jual rumah kita, jadi tidak punya rumah lagi. Maka kita mencari rumah yang abadi. Rumah itu telah disediakan di sana. Tinggal jalan menuju ke sana. Tinggal mau ada di dalam rumah itu atau tidak. Hari ini kita semua mendapatkan kepastian dari Tuhan. Dia akan menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian. Berdoalah kita semua pada kesempatan ini
Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua supaya tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengikuti Kristus, karena itulah jaminan keselamatan kita. Tetaplah menjadi orang Katolik, karena disitulah jaminan keselamatan Anda semua, kita semua tercapai, karena Yesus datang menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian. Tetap percaya kepadanya, supaya pada suatu ketika kita semua mati, saya di surga dan lihat, boy, orang-orang stasi David semua masuk surga. Jangan sampai ketika saya ada di surga, saya lihat, Yosef, kenapa kau ada di neraka? Kenapa bundaku ada di api penyucian? Nah, hari ini kita semua disadarkan oleh sabda Tuhan. Tetaplah percaya kepada Dia. Karena hari ini kita semua mendapatkan kepastian dan jaminan itu. Yesuslah yang menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian. Kita juga disadarkan oleh sabda Tuhan pada hari ini. Banyak orang gelisah, banyak orang putus asa, banyak orang mungkin tersesat di jalan. Maka Anda, saya, kita disadarkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita semua juga menjadi penunjuk jalan dalam kehidupan ini. Ada orang gelisah, ada orang putus asa. Mari kita hadir seperti Yesus, menghilangkan kegelisahan mereka dengan menunjukkan jalan kepada mereka sekalian. Tentu jalan yang benar supaya mereka keluar dari keputusasaan, keluar dari kegelisahan untuk menemukan kebahagiaan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saudara terkasih, apapun yang kita mohon atas nama Yesus akan diberikan oleh Bapa, agar dengan demikian Bapa dimuliakan. Maka marilah kita berdoa dengan menyampaikan permohonan kita. Bagi para imam dan diakon, semoga Allah Bapa menerangi para imam dan para diakon agar semakin menyadari bahwa tugas mereka di tengah umat Allah adalah tugas pelayanan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara sedang berkembang, semoga Allah Bapa memberkati mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara berkembang, agar semangat pengorbanan mereka memberi kesaksian atas iman akan masa depan yang lebih cerah, di mana semua orang akan terpenuhi keperluannya. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa menerangi kita agar kita memberikan pelayanan yang baik dan penuh cinta kasih kepada para penderita. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita agar saling melayani dan saling membantu dalam kesibukan dan kesulitan kita. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita, umat paroki Maria Tak Ternoda Kepanjen, supaya dalam hidup kita selalu mengandalkan dan bersatu dengan Allah sebagai pokok kehidupan, menjaga kesatuan dengan Bapa, selalu membangun relasi dengan Bapa melalui doa, devosi, perbuatan kasih, serta melalui karya, pekerjaan, dan pelayanan kita yang berbuah, memberi manfaat dan berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan kita masing-masing.
marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami yang telah Dan kami mendoakan seluruh umat stasi Dampit dimanapun mereka berada. Semoga firman Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati setiap umat stasi Dampit dimanapun mereka berada. Berikan kepada semua umat stasi Dampit kesehatan yang baik, umur yang panjang, menjauhkan mereka dari segala macam bahaya, dan mencurahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Yang mengalami masalah, semoga menemukan jalan keluar dari masalah mereka. Semua anak-anak stasi Dampit yang sudah dalam masa pendidikan, semoga dicurahi Roh Kudus, apa yang menjadi cita-cita mereka tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Sawah, ladang, perkebunan mereka senantiasa Kau rahmati dan Kau berkati dengan iklim dan cuaca yang baik, sehingga menghasilkan hasil panen yang melimpah. Pekerjaan usaha-usaha mereka senantiasa Kau berkati dan Kau lipat gandakan. Umat-Mu di stasi Dampit yang saat ini sementara sakit, Yesus saudara kami Bapak Agus, semoga diberikan rahmat kesembuhan bagi dirinya. Dan umat yang lain sementara sakit dimanapun mereka dirawat, semoga Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka sekalian. Umat stasi Dampit yang telah meninggal dunia, semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa mereka, menganugerahkan istirahat dan kebahagiaan yang kekal. Kami mohon. Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Agung, inilah persembahan di mana Engkau mempercayakan dirimu kepada kami dan kami mempercayakan diri kepadamu. Suatu pertukaran di mana Engkau memperkenankan kami ikut serta dalam hidup ilahi-Mu yang luhur. Semoga pengertian iman ini tercermin dalam hidup sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan alat domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorak. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-henti dia berseru. Tuhan
bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya. Saya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mengatakan misteri iman kita. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa umat stasi David yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama serta Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan hanya segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kemudian darah Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan,
Dampingilah umat-Mu yang telah Kau puaskan dengan sakramen-sakramen suci. Doronglah kami agar meninggalkan yang lama dan menempuh jalan yang baru dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam pelayanan kasih pada kesempatan ini. Semoga oleh sabda Tuhan hari ini kita semua menjadi orang-orang yang tetap setia percaya kepada Tuhan, yang menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian, supaya pada saat kita semua masuk surga. Amin. Kita janji sekarang kalau kita mati semua, saya lihat semua masuk surga. Amin. Nah, ini Bapak yang berdiri ini namanya Pak Aldo. Ini posternya di paroki. Nah, dia juga keyboardis di paroki. Jadi dia main organ di paroki. Makanya saya antar dia ke stasi-stasi. Karena setiap stasi itu punya keyboard, punya organ. Tapi karena itu tidak ada orang yang bermain, bisa memainkan itu. Makanya tadi seperti di Majen Tengah kita datang, ada keyboardnya, tapi yang mainnya tidak datang. Ya sudah, lalu masuk dia main. Sehingga mama Majen Tengah, janda-janda Majen Tengah semua tersenyum. Oh ya, ada orang yang bisa ini. Karena coba kita bayangkan kalau angelnya tidak ada, lalu yang menyanyi Mazmur, dia nyanyi tanpa mana dasar dari situ, ya pasti tidak karu-karuan. Nah, ada keyboard supaya kalau suara mama itu fals, nah kan ditutup sama alat mesinnya. Maka dia diantar. Nah, dia juga kasih latihan anak-anak, jadi kalau angel mereka berhalangan, dia bisa kasih latihan. Janda-janda, ibu-ibu, bapak-bapak, duda-duda yang latihan bisa punya Aldo, nanti Aldo kasih latihan. Ya, apa? Janda-janda kan sudah punya ini lagi, kesibukan sudah berkurang, jadi banyak waktu untuk bisa latihan. Iya. Lalu, nah ini saya minta tolong oleh suster untuk memperkenalkan satu tarekat suster ini. Siapa tahu mungkin ada yang tertarik untuk masuk suster, daripada tidak tahu kerja apa bisa masuk suster. Nah ini adalah suster-suster SCIM. Nah ini ada kertasnya di sini, nanti dibaca sendiri kalau penjelasan saya belum lengkap. Nah suster-suster SCIM yaitu Kongregasi Suster-suster Cinta Kasih Santo Yosef Mahine. Nah suster-suster ini saya bacakan sedikit saja. Kongregasi SCIM secara resmi didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1987, di mana di Korea Selatan oleh Pastor Franciscus Xaverius John Kalman untuk sebuah kehidupan yang kontemplatif dan karya-karya cinta kasih. Jadi suster-suster ini mereka ada pusatnya ada di Korea Selatan. Lalu di Indonesia sekarang mereka ada dua tempat, satu di Flores dan yang terbaru sekarang mereka ada di Jambi, paroki Jambi. Jadi mereka tinggal di situ. Nah di situ ada 3 suster, satunya asli Korea, keduanya dari Flores, dan mereka punya tempat pembinaannya ada di Korea Selatan. Sehingga yang mau masuk suster di sini pembinaannya di Korea Selatan. Sehingga kalau dia pulang dari Korea mereka bisa ngomong, "Annyeonghaseyo, kamsahamnida." Daripada mama-mama, janda-janda di belakang sana itu mereka suka nonton drama Korea, tidak paham apa-apa, suruh anak masuk suster, nanti mereka akan menerjemahkan drama Korea. Nah, mereka ada di paroki Jambi sekarang. Nah, suster-suster ini mereka juga punya banyak karya, istimewa dalam pendidikan. Mereka pergi kemana-mana, kasih belajar anak-anak bahasa Korea, bahasa Inggris, lalu mereka kasih pelayanan pendidikan dan katekesi kepada paroki-paroki atau sekolah-sekolah yang ada di Malang. Nah, kebetulan saya juga sebentar ikut kursus bahasa Korea sama suster-suster ini, jadi mereka kasih kursus saya bahasa Korea supaya tahu sedikit-sedikit. Nah, jadi mereka minta tolong saya perkenalkan ini. Apa karya mereka? Karya mereka adalah membantu berkarya dalam bidang anti jompo. Jadi nenek-nenek yang di belakang sana kalau masuk anti jompo, nanti mereka ini bantu. Ada panti asuhan, lalu rumah disabilitas, lalu karya pastoral, rumah retret. Nah nanti penjelasan saya tidak terlalu
detail, silakan pergi ke para di Jambi, mereka akan menjelaskan dengan baik. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ada yang tertarik, sehingga ada suster juga yang bertugas di Korea dari stasiun Jambi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berhari Minggu untuk kita semua, dan mari kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, mereka yang kita ingat dan doakan dalam perayaan ini, kaum keluarga kita, umat stasiun Damri dimanapun mereka berada, senantiasa dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.